Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam MK Geometri Analitik Ruang. Kali ini kita masuk ke pertemuan yang keempat, di mana materi yang kita akan bahas di sini yang pertama adalah persamaan garis lurus di ruang, yang kedua yaitu kosinus arah garis dan sudut arah garis. Baik, yang pertama di sini kita akan menentukan garis lurus di ruang ya. Persamaan garis lurus di ruang tiga dimensi itu akan tertentu jika diketahui dua buah titik pada garis lurus tersebut. Adapun garis lurus yang terbentuk itu sama halnya dengan persamaan bidang datar yang terdiri dari persamaan vektoris, persamaan parameter, juga persamaan simetris. Yang pertama kita akan tentukan persamaan vektorisnya dulu. Coba kita akan ilustrasikan seperti biasa. Pertama, buatlah suatu garis yang melalui titik P, di mana P-nya itu adalah X1, Y1, Z1. Dan titik Q, di mana Q-nya adalah X2, Y2, dan Z2. Dengan X1 tidak sama dengan X2, Y1 tidak sama dengan Y2, juga Z1 tidak sama dengan Z2. Ya, coba kita akan buat dulu garis atau sumbu X-nya, sumbu Y-nya, serta sumbu Z-nya. Nah, kita akan buat sebuah titik P sembarang ya. Lalu titik Q. Selanjutnya kita akan buat sebuah garis yang kita beri namakan garis L ya. Selanjutnya ambil sembarang titik X di mana koordinatnya adalah X, Y, Z yang terletak pada garis L ya. Garis L ini ya kurang lebih di sini ya. Maka dari ilustrasi ini kita akan memperoleh titik OP atau garis OP ya, jarak garis OP itu akan sama dengan X1, Y1, dan Z1. Karena ya memang garis ini diambil dari titik pusat ya, 0,0 ke titik P. Sehingga garis OP ini sama dengan X1, Y1, dan Z1. Sedangkan untuk garis OQ itu sama dengan X2, Y2, dan Z2. Selanjutnya, di sini kita akan bisa menentukan garis PQ atau jarak PQ itu sama dengan X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1, Z2 dikurangi Z1. Nah, jika kita perhatikan atau ambil titik X, di mana X ini koordinatnya X, Y, Z ini, maka akan berlaku garis PX atau jarak PX itu sama dengan lambda dikali dengan PX, PQ, di mana lambdanya ini di antara minus tahingga dan sampai tahingga ya, seperti itu. Ini dari garis PX ya, PX sini. Sehingga jelas bahwa dengan penjumlahan vektor akan diperoleh garis OX ya. OX ini OX dari sini ya, OX. Nah, garis biru ini OX itu sama dengan garis OP ditambah dengan PX, sehingga XYZ-nya itu sama dengan X1, Y1, Z1 ditambah dengan lambda dikalikan dengan X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1, Z2 dikurangi Z1. Nah, persamaan ini disebut juga dengan persamaan vektoris. Garis lurus pada ruang tiga dimensi yang melalui dua titik tadi ya, titik P dan titik Q.
Nah, untuk yang selanjutnya, yang kedua ini ada persamaan parameter. Ya, persamaan parameter suatu garis lurus itu diperoleh dari penjabaran vektor. Ya, persamaan vektoris tadi ya. Yang tadi di mana itu ialah X1, Y1, Z1 ditambah dengan lambda dikalikan dengan X2 dikurangi X1, Y2 kurangi Y1, Z2 dikurangi Z1. Nah, persamaan ini akan kita ubah untuk mencari titik X, koordinat X, Y, dan Z-nya. Sehingga kita akan dapatkan X-nya ini adalah X1 ditambah dengan lambda sendiri dikalikan dengan X2 dan X1. Sedangkan untuk Y-nya sendiri itu Y1 ditambah dengan lambda dikalikan dengan Y2 dikurangi Y1. Untuk Z itu sama dengan Z1 ditambah dengan lambda dikalikan dengan Z2 dikurangi Z1. Nah, dari persamaan parameter di atas, kita bisa mendapatkan persamaan garis lurus dengan menentukan nilai lambda terlebih dahulu ya. Jadi lambdanya kita akan cari dengan mengubah persamaan yang ini itu menjadi ya lambda yang pertama untuk nilai X-nya sendiri itu sama dengan X dikurangi X1 dibagi dengan X2 dikurangi X1. Yang kedua di sini lambdanya akan sama dengan Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1. Dan yang terakhir nilai lambdanya bisa dicari dengan Z dikurangi Z1 dibagi dengan Z2 dikurangi Z1. Dengan demikian diperoleh persamaan umum garis lurus di ruang yang melalui titik P1 dan Q ya. Ini P dengan Q ya, sorry. Sebagai berikut. Di mana X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1 sama dengan Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan Z dikurangi Z1 per Z2 dikurangi Z1. Di mana X2-nya ini tidak sama dengan X1, Y2-nya tidak sama dengan Y1, serta Z2-nya tidak sama dengan Z1. Ini adalah persamaan umum parameternya. Nah, bagaimana untuk persamaan simetrinya? Jadi karena garis lurus memiliki vektor arah yaitu A, di mana A ini mempunyai koordinat A, B, dan C, maka kita dapat mengubah persamaan umum menjadi seperti ini. X dikurangi X1 per A sama dengan Y dikurangi Y1 per B sama dengan Z dikurangi Z1 per C. Jadi dapat disimpulkan bahwa persamaan garis lurus yang melalui titik P dan dengan vektor arah A sama dengan A, B, C adalah sebagai berikut ya. Ini sama seperti tadi. Dengan A tidak sama dengan 0, B tidak sama dengan 0, serta C-nya pun tidak sama dengan 0. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan coba menyelesaikan masalah 3.4 ini. Di mana permasalahannya adalah tentukan persamaan vektoris, persamaan parameter, dan persamaan garis lurus yang melalui titik 3,2, min 2, dan 4, min 2, min 1. Penyelesaian sebagai berikut. Nah, di mana persamaan vektoris ini mempunyai persamaan yaitu X, Y, Z-nya sama dengan X1, Y1 di Z1 ditambah dengan lambda dikalikan dengan X2 kurangi X1, Y2 kurangi Y1, serta Z2 dikurangi Z1. Sehingga ini X1-nya adalah 3 ya, Y1-nya sama dengan 2, Z1-nya min 2. Ditambah dengan lambda, X2-nya adalah 4 dikurangi dengan X1 3, terus Y2-nya adalah min 2, sini ya min 2. Terus dikurangi dengan Y1-nya adalah 2 ya. Y1-nya ini 2. Koma Z2-nya min 1 dikurangi dengan Z1-nya adalah min 2 ya. Sehingga kita akan dapatkan 3,2, min 2 ditambah dengan lambda 1 min 4. Ini 1 dari 4 kurangi 3. Min 4 itu dari min 2 kurangi min 2. Ya, dikurangi 2. Itu sama dengan min 4. Min 1 dikurangi min 2 itu sama dengan 1 ya.
Jadi persamaan ini adalah persamaan vektoris garis lurusnya ya. Bagaimana dengan persamaan parameternya? Nah, dari persamaan vektoris tadi ya, dapat kita peroleh suatu persamaan parameter. Garis lurusnya adalah sebagai berikut. Jadi kita akan ubah ke dalam nilai X, Y, Z, di mana X-nya adalah 3 ditambah lambda ya. Jadi 3 ditambah dengan lambda dikalikan 1 ya, untuk nilai X-nya sendiri. Sehingga X-nya sama dengan 3 ditambah dengan lambda. Sedangkan untuk Y-nya adalah 2 ditambah dengan lambda dikalikan dengan min 4. Sehingga kita akan dapatkan Y-nya sama dengan 2 dikurangi 4 lambda. Sedangkan untuk Z sendiri itu ialah min 2 ditambah dengan lambda dikalikan dengan 1. Sehingga Z-nya sendiri itu sama dengan min 2 ditambah dengan lambda. Nah, berdasarkan persamaan parameter tersebut, ini ya, parameter yang ini bisa kita peroleh persamaan garis lurus yang melalui 2 titik sebagai berikut. Ini ya. Jadi kita akan konversi ke dalam lambda. Jadi lambdanya sendiri adalah nanti 3-nya kita pindahkan menjadi X min 3. Lambda yang keduanya adalah 2-nya kita pindahkan ke sini terus dibagi dengan min 4, yaitu Y dikurangi 2 dibagi dengan min 4. Terus Z-nya itu ditambah dengan 2. Nah, min 2-nya kita pindahkan ke Z. Saya yakin teman-teman ini sudah paham semua ya dengan mengotak-atik angka ini. Itulah cara menyelesaikan masalah untuk persamaan garis vektoris, persamaan parameter, dan persamaan simetrisnya ya. Nah, kita lanjutkan ke subbab pembahasan yang kedua, yaitu kosinus arah garis dan sudut arah garis. Nah, di mana di sini saya tidak akan mengilustrasikan seperti yang tadi. Saya akan coba bacakan langsung teoremanya di sini. Jika D adalah jarak antara P-nya adalah ABC, dan Q adalah PQR, maka kosinus arah garis yang memuat titik P dan titik Q adalah sebagai berikut. Di mana cos A itu sama dengan P dikurangi A dibagi dengan D. Sedangkan cos B-nya adalah Q dikurangi B dibagi dengan D. Sedangkan cos gamma, tadi cos beta ya, sekarang cos gammanya adalah R dikurangi dengan C dibagi dengan D. Nah, untuk cos alfa, cos beta, dan cos gamma ini adalah kosinus arah garisnya. Sedangkan untuk A, beta, alfa, beta, dan gamma ini berturut-turut merupakan suatu sudut arah garis terhadap sumbu X dan Z ya. Untuk lebih jelasnya, coba kita akan selesaikan masalah 3.5 ini. Tentukan kosinus arah garis yang melalui titik 3,2 min 2 dan 4, min 2 serta koma min 1 ya. Langkah pertama kita akan cari nilai D-nya dulu. Cari nilai D terlebih dahulu dengan D itu sama dengan akar dari 4 kurangi 3 dipangkatin 2 ya. Ini 4 kurangi 3 dipangkatkan 2. Terus ditambah dengan min 2 dikurangi dengan 2. Dipangkatkan 2 ditambah dengan min 1 dikurangi min 2 pangkatkan 2. Dari sini min 1 dikurangi dengan min 2 pangkatkan 2. Sehingga nilai D-nya kita akan peroleh akar dari 1 pangkat 2 ditambah min 4 pangkat 2 ditambah dengan min 1 pangkat 2. Min 1 pangkat 2 1 ditambah min 4 pangkat 2 itu 16. 16 tambah 1 sama dengan 17 ditambah dengan 1 yaitu 18 ya. Jadi D-nya ini akar 18. Nah, setelah D-nya kita ketahui, maka kita akan menentukan garis kosinus arah garis yang memuat titik P dan Q. Sebagai berikut, kita cari dulu cos alfanya. Tadi cos alfa itu ialah sama dengan P dikurangi A dibagi dengan D. P-nya adalah 4, A-nya adalah 3, berarti 4 kurangi 3 per akar 8, akar 18. Jadi sama dengan 1 per akar 18.
Jadi akar 18 ini kita akan rasionalkan dengan mengalihkan akar 18 pada akar 18 sehingga menjadi 1/18 akar 18. Nah, untuk sudut arahnya sendiri, sudut arah garis alfa itu akan sama dengan cos inverse dari yang ini ya, yaitu 1/18 akar 18. Selanjutnya untuk cos betanya di sini cos beta itu ialah Q dikurangi B per D. Q-nya adalah min 2. Ini ya Q-nya. Terus betanya adalah 2 berarti min 2 dikurangi 2. Sorry B-nya ini ya. Dibagi dengan akar 18 ya. D-nya adalah akar 18. Itu sama dengan min 2 kurangi min 2 sama dengan min 4 per akar 18 dirasionalkan dengan dikalikan akar sekawannya yaitu akar 18 per akar 18 sehingga menjadi min 4 per akar 18 min 4/18 akar 18. Sedangkan untuk sudut arah betanya yaitu cos inverse dari min 4/18 akar 18. Yang terakhir ini adalah cos gamanya. Cos gamanya sendiri bisa dicari dengan R dikurangi C dibagi dengan D. Itu sama dengan R-nya sendiri min 1, C-nya sendiri adalah 2. Berarti min 1 dikurangi min 2. Per akar 18 sama dengan 1 per akar 18 nanti dikalikan dengan akar 18 per akar 18 sehingga bentuknya menjadi 1/18 akar 18. Nah, itulah belum ya sudut arah betanya gamanya. Maka sudut arah gamma itu sama dengan cos inverse dari 1/18 akar 18. Nah, ini cukup sederhana atau simpel ya menurut saya. Jadi yakin teman-teman pada bisa semua. Oke, selanjutnya kita akan lihat tugas pertemuan yang keempatnya. Yang pertama yaitu tentukan persamaan vektor, persamaan parameter, persamaan linear, garis lurus yang melalui titik-titik ini ya. Yang A dan yang B ini dicari persamaan vektoris, persamaan parameter, dan persamaan simetrisnya masing-masing. Yang kedua, tugasnya yang ini. Tentukan jarak kosinus arah ya, kosinus arah garis dari dan sudut arah yang memuat titik P dan titik Q ya. Ini untuk tugasnya silahkan dikerjakan, nanti diupload di tim seperti biasa di pertemuan yang keempat. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.